Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest cabang Semarang dengan saya Rudi Oktavianto sebagai RND dari GK Invest cabang Semarang. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin apa namanya memberikan sedikit apa ya tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman lah ya, tambahan ilmu lah ya. Nah, tambahan ilmu mengenai pola trading yang mungkin para trader mungkin juga sudah banyak yang mengenal. Ya, cuman ada beberapa pola aja mungkin yang sudah dikenali. Tapi kadang pola itu ketika terlihat di MetaTrader atau di chart yang terbentuk, kadang kita nggak sadar. Nah, kadang kita nggak sadar, kadang kita juga melewatkan momen tersebut, melewatkan peluang tersebut, karena mungkin kita sebelumnya mungkin punya open posisi nih. Nah, atau mungkin kita fokus pada strategi yang lain. Nah, itu jadi eee, kalau menurut saya pola trading ini memang apa ya, eee, kalau orang mengatakan mudah sih ya mudah, tapi kalau orang mengatakan susah sih ya sulit. Tapi semua itu bisa dipelajari, semua itu bisa apa namanya, kita cek, kita lihat, kita cermati ketika ada pergerakan chart atau mungkin sekumpulan chart lah ya, sekumpulan chart entah itu forex, entah itu komoditas. Nah, kita bisa riset nih, kita bisa cek, kita lihat. Nah, nanti, kita akan juga lihat juga di beberapa instrumen di MetaTrader 5 GK Invest, apakah di hari ini, di siang ini sesi perdagangan Eropa ini, ada peluang yang bisa apa namanya, kita lihat. Nah, berdasarkan pola trading yang nanti akan kita pelajari, yang akan kita simak di sini. Nah, mungkin saya sebelumnya mau share untuk apa, eee, materi. Nah, karena ini harus membutuhkan materi apa ya, materi untuk trading lah ya. Nah, pola trading. Jadi pola trading atau pattern atau pola grafik lah ya, pola grafik. Jadi orang sering menyebutnya, pola grafik. Jadi tidak menggunakan indikator, eee sehingga pola grafik ini banyak orang yang berargumentasi kalau pola grafik atau pola pattern ini memberikan sentimen jual beli pada saat itu. Nah itu, jadi sinyalnya pun juga sinyal live trade ya, live trade atau saat itu juga, berbeda dengan kalau kita menggunakan indikator atau alat bantu, apa namanya, berupa indikator. Tapi tidak mengecilkan peran serta indikator, karena peran indikator ini juga perlu juga, kadang kita juga membutuhkan. Kayak misalnya moving average yang mungkin mudah untuk menggunakan, kemudian mudah untuk dipelajari, dan kita pun juga tahu level atau mungkin moving average yang saat ini, moving average bergerak itu sedang di level berapa. Nah, kita juga bisa melihat, soalnya mudah dan banyak orang yang pakai, gitu. Jadi indikator pun juga bagus, tapi, eee, kali ini kita akan membahas mengenai pola grafik yang tidak menggunakan indikator. Nah, seperti itu. Dan, indikator ini juga, apa namanya, gampang digunakan, probabilitasnya juga tinggi. Probabilitas tinggi itu dengan tanda kutip beberapa pattern saja sih ya, beberapa pola grafik saja yang, menunjukkan probabilitas yang tinggi. Ada juga yang mungkin probabilitasnya mungkin kurang begitu bagus juga ada, tapi yang, tetap kita yang pilih yaitu indikator yang probabilitasnya yang tinggi atau yang bagus, nah seperti itu. Kemudian performa statistiknya juga oke lah ya, nah itu bisa dicek. Kemudian tanpa subjektivitas atau harga terbentuk atau tidak, nah seperti itu. Jadi, pola grafik ini juga digunakan oleh banyak trader, biasanya sih trader yang
sudah pernah apa ya, transaksi ya, kalau mungkin newbie pun juga bisa untuk mempelajari pattern ini, tapi biasanya, dari segi psikologis atau emosionalnya biasanya kurang apa ya, bukan kurang, tapi belum terbentuk. Nah, kalau newbie. Newbie pun juga bisa langsung mempelajari pola grafik ini atau pattern ini. Tapi mungkin sebelumnya ya harus mengerti mengenai candlestick, pembentukan candlestick, candlestick bearish, candlestick bullish, ranging, kemudian lagi trend, lagi breakout. Nah, itu memang harus harus dipelajari dalam dalam pola grafik ini. Dan kalau trader-trader terkenal pun atau trader sukses pun atau trader berpengalaman pun juga eee, menggunakan pola ini, pola pola apa, pattern inilah ya, menggunakan pattern ini dan pattern ini pun juga banyak sekali macamnya. Nah, jadi kita nggak perlu, biasanya bingung sih ya, ini bentuknya pattern apa nih bentuknya pattern apa nih? Nah, ya kalau saya rangkum, bentuk pattern atau pola grafik ini atau pola trading ini, eee, kalau saya rangkum sih biasanya cukup 16 lah ya, 16 jenis yang perlu kita lihat, perlu kita waspadai. Nah, bukan kita perlu waspadai, perlu kita pelajari maksudnya, perlu kita pelajari. Ada ascending, descending, kemudian ada triangle, ada channel down, channel up, rectangle, kemudian ada head and shoulder. Nah, ini yang sering sering kita jumpai biasanya HS, head and shoulder. Kemudian ada inverse head and shoulder, posisi head and shoulder yang terbalik. Triple top, triple bottom mungkin pernah terbentuk, cuman biasanya jarang. Yang sering terbentuk biasanya double top, double bottom, kemudian ada flag, tipe bendera, itu pun juga kadang terbentuk. Nah, dari banyak sekali pattern ini, mungkin yang perlu kita pelajari mungkin beberapa aja sih ya, beberapa aja yang perlu kita pelajari yang biasanya kita jumpai ketika kita membuka atau mengamati candlestick. Nah, nanti kita cek di MetaTrader apakah ada pola atau pattern tertentu yang mungkin jadikan kita peluang atau mungkin dia sudah selesai nih. Nah, jadi kalau kalau pattern itu sudah fix, sudah selesai, entah itu kena take profit-nya atau kena targetnya atau kena stop loss, kita bisa belajar. Nah, karena itu akan membentuk apa ya, membentuk kita Eee, mendapatkan suatu pelajaran atau pengalaman, "Oh ternyata pattern ini oke nih." Nah, beberapa kali dia akan take profit, tuh. Dan untuk akurasinya bagi para trader, kemudian nasabah bagi ke invest bisa dilihat, apa namanya, di Autochartis. Nah, di Autochartis itu ada, jadi pembentukannya, apa namanya, hasilnya tuh ada 6 bulan terakhir sudah di-rilis sama Autochartis, itu sudah komplit sekali. Nah, cuman di sini kita lagi, apa namanya, kita mencoba untuk mengutak-atik pattern ini secara manual. Nah, nanti kita akan langsung live di mana, di MetaTrader ya, di MetaTrader 5. Nah, pattern yang terkenal atau yang sering kita jumpai, yang kalau saya lihat di Autochartis memiliki akurasi yang lumayan lumayan tinggi, itu adalah pola HS atau Head and Shoulder. Jadi, pola ini, apa namanya, akurasinya juga lumayan lumayan tinggi ya, lumayan tinggi untuk yang di Head and Shoulder ini. Jadi, perlu kita pelajari, perlu kita cermati. Yang jelas untuk kita mencari peluang atau kita mencari, analisa berdasarkan, pattern atau pola grafik ini, nah kita cermat di dalam mengamati sekumpulan MetaTrader yang terbentuk. Nah, seperti itu. Oke, Head and Shoulder. Jadi Head and Shoulder ini bentuk gambarnya, seperti ini, ada bahu, kepala, bahu. Jadi kadang bahu yang sebelah kiri itu bahu yang sebelah kiri ya, sebelah kiri itu lebih rendah daripada yang kanan. Cuman dalam prakteknya ada juga bahunya yang A, itu biasanya lebih tinggi daripada yang C, yang kanan. Nah, seperti itu. Yang jelas posisi head masih yang paling tinggi lah ya di antara kedua shoulder ini kan ya, kedua bahu ini kan lebih, tinggi yang head-nya itu, yang terpenting di situ.
Dan ini pun juga butuh kecermatan dan bisa dipakai di semua time frame. Entah Anda menggunakan time frame 5 menit, 15 menit, 30 menit, kemudian 4 jam, 2 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam, ataupun yang harian. 12 jam ada ya di MetaTrader. 8 jam, 12 jam tuh bisa kita cek, bisa kita lihat. Nah, nanti kita lihat di MetaTrader 5 GK Invest peluang apa yang ada di hari ini. Head and Shoulder jadi cukup terkenal sekali. Nah, seperti ini ya. Ini nggak sadar nih kalau bentuk grafik ini bentuknya Head and Shoulder nih. Nah, yang bahu yang sebelah kanan yang sebelah kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Tapi memang benar, tapi memang ini menggambarkan pola head and shoulder atau HS seperti itu. Jadi tidak harus yang sebelah kiri lebih rendah daripada yang kanan. Bisa juga sebelah kiri lebih rendah daripada yang kanan, tapi bisa juga yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri lebih tinggi yang kanan. Kebalik-balik ini. Nah, seperti ini kan ya teorinya. Kalau saya capture dari Google. Nah, yang kiri lebih rendah daripada yang kanan, yang kiri lebih rendah. Tapi dalam prakteknya pun kadang yang kiri bisa lebih tinggi daripada yang kanan. Nah, yang jelas, oh ini pola HS, head and shoulder. Breakout, ya sesuai dengan apa namanya ketentuan dalam pola ini ya begitu breakout neckline ya kita harus sell. Stop loss di berapa? Stop loss bisa gunakan di posisi head. Saya biasanya gunakan posisi head untuk yang stop lossnya di situ. Nah, itu. Kemudian kebalikan dari head and shoulder nih. Nah, ini juga sering muncul biasanya inverse head and shoulder ini sering juga kita jumpai ketika kita mengamati chart ya, sekumpulan MetaTrader, sekumpulan candlestick maksudnya, sekumpulan candlestick kita bisa lihat. Nah, yang jelas begitu breakout kita buy. Nah, jadi untuk head and shoulder dia kecenderungannya turun atau sell. Untuk yang inverse itu kecenderungannya naik. Jadi kita bisa open buy, kebalikannya di situ. Nah, gitu. Jadi memang uh, bentuk dari pola grafik atau pattern pola head and shoulder ini dibutuhkan beberapa candlestick dibutuhkan. Nah, untuk kita cermati, kita cari posisi bahunya, bahu kiri, kemudian head, kepalanya, dan bahunya lagi yang sebelah kanan. Setelah itu kita tarik garis neckline sebagai garis tengah. Untuk titik entry ketika dia breakout. Nah, baru kita ambil posisi. Situ. Atau kalau misalnya menunggu koreksi, seperti pola di sini, angka 8, begitu breakout angka 6, yang head and shoulder, kita bisa langsung sell. Tapi kalau misalnya mungkin ada koreksi naik, nah di 8 kita bisa sell. Cuman terkadang ada koreksi ke angka yang 8. Kadang juga langsung turun. Nah, jadi kalau menurut saya sih begitu breakout neckline mending kita langsung sell ya. Takutnya nanti kita nggak ketinggalan momen ini, ketinggalan istilahnya orang ketinggalan kereta lah ya. Ketinggalan kereta dia sudah breakout konfirmasi untuk posisi sell gitu. Kemudian untuk yang di inverse, nah yang di inverse kebalikannya berarti ketika market bergerak dari 5 ke 6 breakout ini ya atau melewat atau menembus lah ya menembus garis neckline yang kita bikin yang kita buat dari 2 ke 4 kita bisa langsung buy. Mungkin kalau misalnya kita terlambat untuk buy di 6, kalau misalnya seandainya dia ada koreksi ke 8, 7, kemudian ada koreksi turun ke 8, nah kita bisa melakukan entry posisi buy di angka 8. Tapi kalau misalnya tidak ada koreksi turun di angka 8, ya mungkin begitu breakout 6 ya kita bisa langsung ambil posisi buy. Takutnya kalau ketinggalan harga. Nah, gitu. Risikonya di situ sih ya. Risikonya kalau misalnya kita menggunakan teknik breakout untuk pola grafik ini, begitu breakout, ya kita harus entry. Kalau nunggu koreksi, ya kalau ada koreksi. Kalau tidak ada, nah takutnya kalau kita tertinggal di situ.
Kemudian dari pattern head and shoulder juga masih ada pattern yang lainnya banyak sekali. Ada double bottom, double top. Nah, double top ini yang sering kita jumpai di candlestick-nya XAUUSD atau di emas. Nah, ini banyak sekali. Nanti kita lihat. Kemarin saya menjumpai karena emas ini kan lagi rally ya, rally koreksi, rally lagi naik, koreksi lagi. Nah, seperti nanti kita akan cek kita lihat. Jadi banyak sekali terbentuk double top. Cuman, nah ada cumannya nih. Double topnya, breakoutnya bukan breakout neckline, tapi breakout di kedua titik eh double topnya 1 sama 2. Itu dia breakoutnya di situ. Tidak breakout di neckline sesuai dengan teori. Jadi lebih kena. Tapi tetap masih bisa kita gunakan untuk apa ya? Analisa lah ya. Tetap kita bisa gunakan untuk menganalisa. Nah, seperti itu. Di chart emas nanti kita akan lihat dari kemarin saya mengamati banyak sekali yang uh, double top ini tapi nggak breakout neckline yang bawahnya sell tapi malah dia breakoutnya double topnya itu. Kebalikan dari double top adalah double bottom. Jadi bottomnya 2 titiknya di bawah, neckline-nya di atas untuk entry posisi buy. Ataupun posisi terbalik seperti bukan terbalik, posisi kalau misalnya dia breakout bukan neckline-nya, breakout di double bottomnya ya kita bisa entry sell seperti itu. Kemudian juga ada falling wedge, ada rising, ada rectangle, ada pennant, bullish rectangle sama bearish rectangle itu juga perlu kita lihat karena biasanya market sideways dulu kan dalam range. Nah, itu kan dalam range-nya itu dalam range-nya aja naik turun naik turun naik turun 3 kali, nah baru yang keempat kali dia breakout. Nah, itu bisa kita gunakan untuk titik entry, itu dikatakan bullish rectangle. Jaraknya tinggal diatur aja sih. Range-nya itu berapa, terus kita tambahkan atasnya. Itu untuk target take profit. Kemudian eh nah ini tuh contoh double top, double bottom ya, double bottom, breakout neckline, ada A, B, C ya. Jadi A sama C ini untuk yang topnya nih, B-nya neckline-nya, breakout entry buy. Kemudian untuk yang double bottom ini untuk yang double top, A, B, C. Jadi topnya A sama C. B-nya untuk neckline, begitu breakout kita sell. Cuman yang terjadi pada chart emas itu beberapa hari terakhir ini karena emas ini lagi rally itu breakoutnya bukan breakout neckline di B, tapi breakoutnya malah naik A sama C-nya itu malah dilewati. Nah itu. Tapi kita nanti kita akan lihat di pair yang lain juga ada sih, pound sterling yen, euro, nah itu juga sama. Yang jelas untuk formasi ini untuk mencari titik A atau titik A dan C tidak harus sama persis ya. Tapi ya ada selisih, ya nggak terlalu banyak sih. Selisihnya sedikit lah, nggak terlalu banyak. Itu dianggap wajar sih ya. Tapi kalau misalnya terlalu selisihnya terlalu apa namanya terlalu jauh ya kita tidak mungkin tidak bisa dikatakan itu double top ataupun bottom. Kalau mungkin selisih harga low-nya mungkin sedikit apa ya jomplang atau dalam range yang jauh ya mungkin kita jangan gunakan itu. Kita gunakan yang kurang lebih hampir sama. Hampir sama bentuknya. Oh, ini sekiranya harga tertinggi A sama harga tertinggi C ini kurang lebih hampir sama nih. Nah, kita gunakan ini sebagai double top atau bottomnya juga sama seperti itu. Tuh, terus ada pola lain yang sering kita coba di situ ya HBC target. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tren, nah tren pun juga bisa kita gunakan untuk entry posisi. Ada channel up. Nah, ini misalnya lagi tren naik nih. Kemudian dia breakout bawah, kita tarik garis di apa namanya area supportnya, kita bisa sell. Kemudian channel down pun juga sama, kebalikannya channel down untuk entry posisi buy seperti itu. Oke, mungkin kita langsung cek ke MetaTrader 5. Kita akan lihat
apakah ada, apa namanya, peluang di hari ini. Bentar saya share MetaTrader-nya ya, kita lihat. Oke, mungkin bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung di edukasi online ya nih, edukasi online bersama GK Invest Sabang Semarang. Bagi Anda yang barusan masuk di channel YouTube, juga kita ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Kita sedang belajar nih, belajar mengenali pola grafik atau pattern. Oke, kita lihat di MetaTrader, sebentar saya share dulu nih. MetaTrader 5. Oke deh, mana MetaTrader-nya? Kita share MetaTrader untuk kita lihat apakah pola grafik atau peluang ini memang ada untuk saat ini. Nah, yang tadi kita bicarakan, harga emas sekarang lagi menjulang tinggi nih. Menjulang cukup tinggi. Nah, tapi kita bisa lihat dari pola grafik, ya memang butuh apa ya, butuh ketelitian juga sih ya, butuh ketelitian. Jadi saat ini di emas XAUUSD sedang kemarin naik sampai di 19 ya, 19 12 karena pelaku pasar cukup optimis terhadap inflasi, kenaikan inflasi yang ada di Amerika. Tapi di sisi lain sektor perumahan dan beberapa sektor ekonomi di Amerika sedang memburuk sehingga membuat orang kembali lagi melirik emas sebagai aset safe haven. Sempat naik sampai di 19 12. Cuman karena tadi malam ada komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Randy Quarles, jadi dia melihat kenaikan inflasi tidak perlu dikhawatirkan, beberapa bulan juga mungkin akan pulih. Nah, seperti itu. Atau kembali lagi ke target The Fed atau kembali lagi ke target bank sentral itu 2%. Nah, sehingga membuat harga emas balik lagi turun di bawah 1.900. Itu secara fundamental seperti itu. Kalau misalnya nih, ah mungkin kalau situasinya katakanlah mungkin efeknya cuma sebentar, ya mungkin harga emas bisa langsung bisa kembali lagi naik. Tapi kalau efeknya mungkin berkepanjangan ya dia bisa terkoreksi turun, bahkan mungkin bisa melewati neckline-nya di 1861 gitu. Biasanya kalau misalnya kondisi breakout seperti ini, market naik, breakout double top-nya nih. Kemudian kembali lagi turun dan dia justru malah menembus neckline-nya 1861. Nah, biasanya itu penurunannya lumayan tajam. Bahkan mungkin mengenai target. Nah, targetnya yaitu di 1834. 1834. Tapi itu kalau breakout asalkan ya kuncinya cuman 1861 nih. 1861 harus dilewati dulu. Kalau misalnya 1861 tidak dilewati ya dia kecenderungannya masih mengarah ke 1916. Jadi jaraknya sekitar 18 ya nih. 28 poin. Ini kalau 28 berarti 17 ini salah. 17, 28 ya. Ini di 33. Kurang 1 poin. Ya, kurang 1 poin wajar sih ya. Nggak perlu, kita nggak harus sama persis. Kita bisa mengurangi sedikit atau menambahi sedikit, mengurangi lah. Mengurangi sedikit kalau 17 ya mungkin kita ngambil TP-nya di 16 atau di 15. Saya rasa sudah cukup sih ya. Nah, di rally berhubung harga emas beberapa hari terakhir ini sedang rally naik. Nah, kita bisa belajar nih. Belajar yang barusan kita pelajari yaitu pola grafik. Berhubungannya dengan pola grafik atau pola pattern. Nah, pola pattern, harga emas sempat beberapa kali membentuk double top. Yang saat ini sedang double top ya. Yang sebelumnya, yang ini juga sama. Double top juga. Dan sudah mengenai target. Nah, mungkin saya kasih warna merah ya. Nah, ini juga double top juga nih. Nah, kan double top, bawahnya ini neckline-nya di sini. Nah, ini ternyata dia breakout-nya breakout atas, bukan breakout neckline-nya.
Oh, berikut bawah ya, berikut bawah, sorry. Berikut neckline-nya, berikut bawah. Ini sudah mengenai target. Saya hitung. Targetnya di 18.52. Pas. Sama, 18.52. Ya, kita naikkan untuk take profit 18.53 lah ya. Seperti yang saat ini, 19.17 ya, kita nggak harus ke 17, mungkin kita bisa ke 16 atau ke 15. Kita turunkan 1 poin atau 2 poin. Karena apa? Karena jaraknya nih panjang. 27 sorry, 28 poin. Panjang nih jaraknya. 28 poin berarti kalau kita open posisi 1 lot ya sekitar 2.800. Nah, 28 poin kali 100, 2.800. Kalau kita 0,1 ya berarti sekitar 280 dolar potensinya di situ. Nah, kita juga bisa belajar dari sebelumnya. Sebelumnya memang banyak sekali double top yang terjadi di emas. Nah, ini nih. Nah, di sini ya. Ini mau triple top. Berapa bersama breakout. Nah, seperti ini dia terjadi false signal. Nah, yang saya khawatirkan saya ini khawatirnya ini false signal nih. Jadi kalau misalnya, nah seperti ini ya, yang seperti tadi yang tadi saya sampaikan. Nah, ini saya hapus dulu. Terus, nah ini ada ini bisa kita belajar ya, belajar dari yang sudah terjadi di sini. Ini misalnya saya kasih A nih, sepertinya tadi. Saya A, kemudian ini B. Nanti kalau misalnya terjadi falsing-nya seperti ini, Anda tahu ya. Jadi, oh ini berarti gagal mundus. Biasanya yang pembalikannya itu yang kena profit. Em, kena profit. Mengejar targetnya lah ya, mengejar target. Nah, B ini C. Nah, kita bisa belajar dari bentuk chart. Nah, di sini dia berikutnya di sini. Saya kasih elips. Nah, dia berikut ini nih. Sudah melewati dan sudah menembus ya. Sudah menembus di sini. Take buy. Naik. Jaraknya berapa? Nah, jaraknya kita ukur. Ya, kena TP lah ya. Jaraknya di sini. Nah, kena TP, take profit. Rally ya. Meskipun ini sempat turun, false signal. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi kalau misalnya false signal, dia kembali naik melewati yang satunya, titik satunya. Kalau dia gagal melewati support atau neckline-nya, nah biasanya dia justru tingkat akurasinya tinggi itu ketika melewati yang resisten. Begitu sebaliknya ya. Begitu sebaliknya. Nah, itu. Nah, ini dia sudah breakout di sini nih. Cuman forcing-nya turunnya cuma nggak banyak. Tuh. Tapi ketika breakout sebelumnya justru malah kena take profit atau kena target. Kena target. Nah, itu. Jadi ini juga bisa terjadi false signal. Sama dengan yang ini nih. Nah, ini juga false signal nih. False signal dia breakout seperti ini. Nah, melewati ini buy. Itu kan. Pak, berarti kita buy di atas. Ya, karena kita menggunakan teknik breakout berarti kita buy di atas. Kalau sell pun juga sell di bawah seperti ini. Sell di bawah nih, sell di bawah nih. Nah, tuh. Ini, nah ini gagal kan? Nah, tapi setelahnya dia kena target. Targetnya di berapa? Kita ukur. Set. Nah, ini kan. Ya, kena TP lah. Take profit. Nah, gitu. Berarti mau nggak mau kalau misalnya kita sudah terlanjur sell di neckline ini ya kita cut. Sell cut, kita switch buy. Gitu. Nah, yang saat ini ini juga sama double top juga. Breakout ini di emas ya nih ya. Di emas.
Nah, ini breakout ini. Target kurang lebih di 17, 19, 17. Cuman dia belum mengenai targetnya. Nah, dia belum mengenai target. Sekarang lagi OTW. Apakah Mas akan lanjut rally mengejar 19-17? Kalau misalnya dia berbalik turun, nah itu peluang bagi kita untuk entry posisi sell. Kalau dia melewati 1861 neckline-nya ya targetnya di 1833. Ya nggak harus 33 sih, 34 atau 35 lah ya, kita naikkan sedikit. Nah gitu. Ini kemarin sempat sampai 12 nih. Mungkin kalau nyampe 15 ya saya anggap komplit ya, tapi ini masih 12 saya rasa belum belum lengkap sih ya, belum komplit, masih kurang 5 poin. Tapi ada juga yang 5 poin mungkin dianggap sudah target juga ada. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini yang time frame tadi 1 jam ya. Nah, bagaimana kalau yang pola grafik kita lihat yang time frame-nya yang kecil, yang lebih kecil. Nah, kita lihat yang emas yang time frame kecil. Ini pun juga bisa kita lihat. Yang jelas di sini butuh ketelitian sih ya, ketelitian dan kita jeli untuk mengamati. Nah, itu. Ini kalau kita jadikan top juga saya rasa kurang sih ya, karena masih terlalu terlalu apa ya, zoom. Nah, tinggi rendahnya masih kurang. Seperti ini. 5 menit. Nah, kalau 5 menit kita bisa lihat juga sih. Jadi semua pola grafik bisa digunakan di semua time frame asalkan kita juga cermat di dalam mengamati ya, mengamati pola tersebut. Nah, ini di sini 90, ini 98, jadi kurang kurang akurasinya masih masih kurang. Oke, kita coba di Euro USD. Nah, apakah ada pola grafik yang bisa kita jumpai? Kita cek Euro USD. Nih ya. Nah, ini kalau kita pakai 5 menit, 5 menit itu sebenarnya juga bisa kita gunakan untuk mencari peluang juga sih ya. 5 menit, di sini ada double top ini sudah breakout. 19, 94, 96. Kurang lebih hampir sama lah 2 poin. Nah, ini. Terus, nih, pakai yang inilah ya. Nah, sini sama ini. Berarti kurang lebih ada sekitar, nih ya. Breakout, sempat koreksi turun di pertengahan, kembali lagi naik. Nah, itu sinyal untuk buy. Ya mungkin untuk yang ini karena 5 menit jadi ngambilnya kecil-kecil gitu kan. Oke, kita ganti yang 1 jam. Nah, 1 jam ini lumayan nih dapatnya nih. Tapi memang butuh keberanian apa ya? Kelihatan dan keberanian. Nah, ini euro. Biasanya untuk menentukan garis ada yang menggunakan bodinya seperti ini ya, bodinya di candlestick-nya atau di ujungnya nih, di ekornya. Nah, di ekornya itu juga ada yang seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya selera masing-masing sih ya, ada yang menggunakan pas di harga tertingginya di ujungnya seperti ini. Nah, di sini seperti ini atau cuma di bodinya juga bisa. Kalau misalnya di bodinya ya ini body, ini body. Nah, sama deh terbentuk kan kayak semacam double top. Target ini kayaknya sudah kena targetnya nih. Nanti teman-teman trader bisa dieksplor sendiri lah ya. Nah, target kena target lah. Tuh. Kalau kita lihat pakai channel up, nah ini juga ada channel up. Jadi dari ujung ke ujung kita tarik garis. Nah, seperti ini.
Ini channel up ya. Ini pun juga bisa. Kita ganti ini, langsung kita copy aja ini. Nah, gini kan ya. Channel up, Euro breakout kan. 1 jam. Kemudian kita juga bisa lihat di sini. Nah, dari ujung ke ujung. Ini ke ini. Ini sudah breakout sih, cuman kan kembali lagi dia naik. Jadi biasanya kalau false ini ganti setelahnya biasanya akurasinya yang lumayan. Tuh. Jadi untuk Euro H1 channel up ya, channel up untuk dia naik. Kita cek 4 jam, 4 jam di Euro, saya rasa juga masih belum. Double topnya ini, sorry, double bottom. Nah, kena target, ini juga kena target lagi. Nah, double bottom. Jadi teman-teman trader bisa lihat, ini bukan double bottom nih, bottomnya ada 2. Mungkin kalau misalnya disamakan bodinya seperti inilah ya. Nah, ini gini. Nah, ternyata dia breakout yang atas. Breakout atas, sekarang koreksi turun. Nah, mungkin kalau kita buy di atas di garis yang resisten, yang pertama, nah, mungkin kita untuk jarak stop loss-nya dengan di neckline agak jauh. Nah, ini mumpung dia mendekati neckline, nah kita bisa open buy. Tapi kalau nanti dia breakout di garis ini di neckline-nya nih, kita harus switch. Kita harus berani untuk cut loss dan balik badan, balik arah maksudnya. Buy, ternyata dia masih turun. Kita bisa balik arah lah ya, balik badan. Target di berapa? Target di sini. Jadi stop loss-nya kelihatan. Nah, ini kalau atas berarti di sini. Seperti ini. Udah target 1.23113. Nah, itu untuk target bagian atasnya. Kalau bawahnya dia breakout bawah, misalnya dia nggak jadi nih, false signal misalnya. Dia justru berbalik arah, turun ke bawah. Nah, berarti targetnya di 1.20.000 sekitar ya, kisaran 1.20.836. Tuh. Nanti bisa dicek sendiri di MetaTrader masing-masing ya. Sini kita belajar melihat membaca. Jadi untuk Euro 4 jam polanya double top lah ya, double top. Breakout atas, berarti bullish target 1.23.000. Ya mungkin nggak harus tercapai hari ini. Ini karena 4 jam butuh beberapa candle mungkin bisa tercapai beberapa hari. Ataupun kalau dia false signal dan melewati garis neckline-nya ini 1.21.618. Nah, mungkin kita harus switch. Kita buy di 1.22.000, dia breakout 1.21.618 ya kita switch jadi sell. Nah, seperti itu. Balik arah, ya kan? Oke, seperti itu intinya di euro ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom chat. Jadi formasi saat ini, formasi berdasarkan pola grafik yang kita pelajari, ini formasi naik, bullish, target di sekitar 1.23.100 lah ya. Ini, sedangkan neckline-nya di sini 1.21.600 ya. 1.21.600. Ini kalau lewat 1.21.600 ya kita switch. Misalnya kita buy di sini nih, buy sekarang. Tapi kalau turun kita harus take switch dan apa namanya kita ngambil posisi sell.
Baik kita cut loss ganti sell. Target ini 20.840. Nah, ini mumpung harganya masih di pertengahan mendekati neckline, jadi kan untuk apa namanya, untuk cut loss-nya pun juga nggak banyak. Kalau misalnya dia turun, nah target di sini nih, 1.20.840. Tuh. Gitu. Jadi apa ya, switch dari buy ke sell. Jadi, tapi untuk saat ini target analisanya sih masih analisa buy. Sempat breakout, cuman kembali lagi ke pertengahan, ke range ya, ke range area. Switch-nya ke 1.21.600 seperti itu. Itu yang di euro, kita ganti ke, kita cek pound sterling, apakah ada peluang di pound sterling. Kita lihat. Pound sterling masih running santai banget di 1.41.339 ya. Jadi masih belum apa namanya, dalam bentuk polanya pun juga kita lihat ada double bottom ya, justru ya, double bottom, cuman dianya masih kembali lagi running ke tengah. Pas. Oke, berarti pas ya. Jadi kita lihat sebentar, kita besarkan ini. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ada double bottom ya, bottom. Nah, ini baru proses ternyata, baru proses. Jadi masih belum breakout. Nah, ini. Set. Ya kurang lebih ini hampir sama ya. Nah, gini. Set. Coba breakout tapi kembali ke atas. Jadi breakout itu harus melewati dan posisi close-nya di bawahnya. Nah, kalau ini kembali, ini close-nya di atasnya. Jadi belum, kalau saya katakan belum confirm sih ya, belum confirm untuk dia breakout posisi. Tapi kalau nanti dia berbalik arah, balik naik, nah ini peluang bagi kita untuk apa namanya, mendapatkan peluang untuk entry. Target di berapa? Target di sini kita hitung. Set. Nah, kalau misalnya dia lanjut turun, nah jadi kita ada ini posisinya berapa nih? Kita bisa lihat, nanti teman-teman bisa dicek sendiri. Jadi saat ini posisi pound sterling mengarah ke sinyal sell, tapi belum confirm untuk sell. Dia masih balik lagi untuk close-nya di atasnya maksudnya. Jadi harus close-nya di bawahnya garis, di bawahnya bottom. Nah, gitu. Satu poin, kalau misalnya dia berbalik arah naik, berikut neckline-nya 662. Nah, di sini. Sini. Cuman kalau saat ini dia lagi turun, targetnya di sini. Satu poin kurang, ya mungkin kurang lebih ya. Jadi tidak harus sama persis angkanya. Bisa kita naikkan sedikit. Yang atas 1.43.662 mungkin bisa kita turunkan sedikit. Mungkin ya kita TP-nya ya 1.43.600. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus sama persis ke 62-nya itu. 681. Nah, tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi pound sterling saat ini sedang OTW turun ya. OTW mau turun. Nah, tapi belum confirm untuk turun. Bisa juga dia balik arah. Yang jelas target kita sudah mengetahui. Kemudian posisi neckline-nya juga Anda juga sudah mengetahui, nanti dicek sendiri di MetaTrader ya. Di MetaTrader dilihat, oh neckline-nya di sini nih. Saya pakai time frame 4 jam. 4 jam di GU ya, di GU. Ini sudah turun, sudah melewati
neckline, oh bukan neckline, top, bottom ya, sudah melewati double bottom-nya, cuman close-nya di atasnya, close-nya di atas bottom maksudnya, di atas garis bottom-nya itu, yang di sini garis bottom-nya tuh ini. Nah, ini garis bottom, ini. Dia masih close-nya di atasnya ini. Jadi, belum dikatakan confirm untuk turun. Kalau sudah close-nya di bawahnya itu, baru kita entry, ganti candle entry. Mau dilihat 1 jam pun juga sama. Nah, 1 jam pun juga sama nih. Nah, jadi seperti ini kalau 1 jam. Kalau 1 jam kan butuh candle yang lebih banyak ya daripada kita melihat yang di 4 jam. Kalau 4 jam kan dia tadi lebih simpel. Nah, ini lebih panjang, kelihatan banyak gitu kan ya. Kelihatan banyak candlenya. Nah, gitu. Oke, pound sterling posisinya saat ini seperti ini. Euro tadi juga sudah. Kemudian kita lihat apa ya? Nah, ini GJ, pound sterling yen. Nah, pound sterling yen ini bentuk pola segitiga triangle. Semakin menyempit ya. Jadi semakin menyempit tergantung dia breakout-nya yang mana dulu nih. Nah, nanti teman-teman trader bisa dilihat. Nah, ini pola segitiga. Bukan ascending ya, kayak oh bukan dia lebih ke segitiga. Nah, dia semakin menyempit tergantung nanti breakout-nya yang mana, atas atau bawah. Break atas ya berarti kita buy, break bawah ya sell. Nah, seperti itu. Jadi dia sempat 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita hitung, yang satu ini. Jadi nggak semua pattern harus kita pelajari ya. Mungkin beberapa aja sih ya, yang mungkin yang menurut Anda gampang atau mudah untuk diterapkan dan sering dijumpai ketika kita melihat sekumpulan candlestick. Nah, itu cukup apa namanya? Cukup untuk kita bisa mendapatkan sinyal trading berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Nah, seperti itu. 4. Ini 4-nya. Nah, mungkin ini sudah kelima nih. Banyak sekali. Kembali lagi ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia semakin menyempit. Kayaknya habis ini breakout ya. Entah atas, entah bawah. Nah, ini 6. Nah, jadi pola segitiga seperti ini. Jadi dia TikTok. 1, 2, 3, 4, 5, naik lagi 6, turun lagi. Nah, 7 mungkin yang atas mungkin lebih condong ke high atau naik. Break high lah ya, break high. Mungkin seperti itu. Nah, kita bisa lihat seperti ini polanya. GC ya. GO sudah, GC sudah. Sekarang yang mau request pattern nanti bisa kita cek GC. Jadi GC ini masih dalam range. Kalau saya lihat kemungkinan sih naik sih. Tapi ya kita nggak tahu juga karena nanti bisa juga dari 7 kembali lagi turun bentuk ke 8. Yang jelas harus breakout dulu melewati garis kurang lebih mungkin sama dengan angka 5, ganti candle kita buy. Ini saya pakai time frame-nya H1. Nanti bisa dilihat ya teman-teman H1 di GC. Coba kita cek yang lainnya. EJ seperti ini. EJ kita lihat juga ini pola anu ya apa? Channel down. Channel down untuk naik. Dia turun untuk naik. Channel down itu seperti itu. Nah, jadi kurang lebih ini karena sudah breakout nih kayaknya. Dan formasinya juga formasi apa? Naik ya. Oh, rising. Rising wedge. Itu. Nah, dan angkring sudah mulai breakout buy untuk yang di EJ. Seperti itu. Jadi permainan kita narik garisnya kemudian breakout-nya, nah itu juga butuh ketelitian dan pengamatan. Bagaimana dengan satu lagi AUD? Kita lihat
Tadi sudah banyak kita analisa menggunakan pola grafik. Untuk Aussie 1 jamnya belum terbentuk ya, seperti ini. Kalau menurut pengamatan saya juga masih belum kebentuk pattern. Kita cek, satunya juga 1 hari mungkin, 1 hari juga belum sih ya. Belum terbentuk kalau yang di AUD. Pound sterling ini juga belum. New Zealand. Oke, New Zealand ini juga sudah breakout ini. 1 jam. Nah, seperti ini polanya. Kanada. Nah, ini Kanada ini sedang rally nih. Channel kecenderungannya ke channel channel down ya. Channel down ini. Nah, jadi pola pattern kita bisa nanti teman-teman trader bisa dicek sendirilah ya di metode trader masing-masing. Nah, Kanada channel down dia mengarah turun untuk naik. Nah, dia breakout ini buy, kecenderungannya naik buy. Tuh. Nah, jadi pola-pola grafik ini uh, apa butuh ketelitian dan kecermatan kita di dalam melihat dan mengamati apakah ini termasuk dalam apa namanya double top, double bottom, head and shoulder. Nah, itu perlu kita lihatnya di situ. Jadi ya kita nggak harus mempelajari semua pattern sih ya, tapi kita cukup mempelajari beberapa pattern saja sih sudah cukup. Kalau misalnya mungkin pas waktu kita mungkin senggang, nah kita mungkin bisa pakai, ya mungkin hari ini kita menguasai 5, katakanlah mungkin 5. Besok lagi mungkin tambah 2 lagi. Nah, karena pattern ini banyak sekali macamnya. Kalau kita lihat di Google tuh banyak sekali. Cuman yang saya rangkum di sini cuma 16 ya, yang penting dan yang ada di tools tradingnya GK Invest atau Chartis itu ada sekitar 16. Tambah 2 support resistance 18. Nah, polanya seperti ini. Jadi pola ini uh, digunakan juga oleh trader profesional juga menggunakan pola ini, pola grafik. Dan bagi trader yang mungkin tidak menyukai indikator, ya biasanya dia menggunakan pattern atau menggunakan price action, supply and demand atau support resistance. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Jadi kita nggak harus mempelajari banyak pattern. Kalau bisa mempelajari banyak pattern sih ya itu malah bagus sekali ya, bagus sekali untuk kita bisa lebih teliti, kita bisa melihat momen atau kita bisa melihat peluang yang mungkin lebih banyak daripada kita mempelajari cuma beberapa pattern. Tapi bagi Anda yang newbie ya mungkin kita bisa pelajari yang beberapa pattern saja sih ya. Nah, seperti itu. Jadi pattern ini juga termasuk analisa, termasuk bisa juga untuk meningkatkan saldo trading. Asalkan risk and reward-nya Anda juga paham nih. Batasan stop loss kan tadi sudah kita pelajari nih. Nah, batasan stop loss, target take profit, dia breakout, kemudian nggak jadi false signal, tadi kita juga sudah pelajari. Dia berbalik arah, justru yang berbalik arah ini biasanya akurasinya cukup tinggi. Setelah false signal, dia berbalik arah, itu biasanya akurasinya cukup tinggi. Dan biasanya terjadi di yang double top sama double bottom. Itu sepanjang saya amati pattern ini, jika dia berbalik arah setelah breakout, ya kita mau nggak mau harus switch dari sell ke buy, dari buy ke sell. Harus di switch. Jangan ditahan. Kalau ditahan, floating-nya bisa panjang. Rata-rata seperti itu kalau saya lihat. Akurasinya ya mungkin bisa di atas 85% lah ya. 80% akurasi. Itu biasanya kalau yang di gold itu juga lumayan akurasinya. Akurasinya agak tinggi kalau yang di gold. Kalau yang forex ya mungkin sedikit di bawahnya gold atau XAU USD. Akurasinya untuk yang false signal ya, khusus yang false signal. Breakout nggak jadi tapi malah balik arah. Nah itu false signal.
Oke, saya rasa, baiklah ya untuk siang hari ini edukasi mengenai pattern saya rasa juga, teman-teman trader, paham sekali mengenai apa namanya, pattern nanti bisa dipelajari lagi, yang sekiranya pattern yang mungkin bisa kita ingat-ingat, yang sering muncul di sekumpulan MetaTrader, kita bisa, apa, pelajari, gunakan dulu di demo akun, kalau sekiranya mungkin kita sudah paham, baru masuk di real akun. Dan mudah-mudahan juga, eee, teknik pattern ini atau pola grafik ini ya, apa ya, bisa bisa menambah equity lah ya, bisa menambah equity, Anda untuk kita, apa namanya, untuk bisa nambah saldo trading Anda, seperti itu. Baik, saya rasa untuk, apa, edukasi untuk siang hari ini saya rasa cukup ya untuk edukasi pada siang hari ini mengenai, pola grafik dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Eee, Kalau mungkin Anda baru mengenal pattern ini ya, mudah-mudahan ini juga jadi tambahan ilmu bagi Anda untuk, nanti bisa, apa ya, mengenal lebih dalam, lebih lanjut mengenai, pattern ini. Oke, saya rasa, cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, apa yang saya edukasikan pada siang hari ini, untuk kita semuanya. Kemudian kalau misalnya mungkin butuh, apa namanya, ya butuh latihan sih ya, butuh latihan untuk lebih mengenal atau lebih memahami dari bentuk, pattern ini. Dan mungkin bentuk pattern mungkin bisa Anda lihat di Google itu banyak sekali, jumlahnya di situ banyak sekali. Jadi, kita bisa menggunakan untuk, eee, latihan masuk di MetaTrader dulu. Kalau Anda sudah paham, sudah ketelitian kita sudah, apa ya, meningkat lah ya, kita sudah teliti, sudah meningkat, nah itu baru Anda gunakan untuk yang di real akun. Dan mudah-mudahan juga dari real akun pun juga bisa untuk meningkatkan saldo trading. Baik, saya rasa cukup untuk acara edukasi pada siang hari ini. Saya Rudi Oktrianto dari tim, R&D GK Invest Cabang Semarang. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, di acara edukasi. Kita pelajari beberapa teknik, kita pelajari mengenai market. Mudah-mudahan juga bisa menambah wacana Anda, bisa menambah pengetahuan Anda, bisa menambah, apa ya, pengalaman, tambahan ilmu, bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, bagi Anda yang belum bikin demo akun, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk nanti mendapatkan banyak fasilitas yang ada di GK Invest Semarang. Baik, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kemudian, apa namanya, tetap untuk mencermati bentuk candlestick supaya kita bisa tahu pola grafik yang terbentuk. Seperti itu. Oke, salam profit, selamat sore dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.